Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya, bentar. Ini sudah pekan yang ketiga ya, dan seharusnya ini sudah melangkah ke, kalau sesuai ya dengan tahapan-tahapan kemarin ya, seharusnya ya, ini antum sudah mulai artikel dalam bentuk bahasa asing ya, baik Inggris maupun Arab ya. Tentunya sesuai dengan yang diinginkan oleh oleh jurnal ya. Terus yang kedua yang tapi sampai sekarang ternyata untuk judul juga belum ya. Judul belum. Mungkin saya sebenarnya mengingatkan dulu ya. Ada 4 tahapan ya sesuai dengan jatah saya ya. Itu yang pertama yaitu menulis draft jurnal, draft artikel jurnal. Yang kalau artikel jurnal itu berarti ya artikel lengkap ya, dari pendahuluan, dari judul, nama, abstrak, kemudian pendahuluan, ya, kajian teoritis, metode penelitian, pembahasan, ya, kesimpulan, rekomendasi, daftar pustaka. Itu yang saya maksud dengan dengan artikel jurnal lengkap. Mulai dari judul, ya, kemudian abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian yang ketiga kajian teori. Ini saya hanya menggunakan umum ya, kajian teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan biasanya, kesimpulan, rekomendasi, dan daftar pustaka. Ini yang saya mau draft artikel itu. Nah, terus pertanyaannya adalah itu seperti apa formulasinya? Formatnya seperti apa? Yaitu sesuai dengan jurnal yang kita tuju. Ini harus bersamaan. Kesepakatan kita Sinta A dan B. Sinta 1 dan 2. Makanya belajar itu nggak usah nanggung-nanggung ya. Sinta A sama Sinta 1. Sekalipun nanti outputnya itu nanti memang tidak harus sampai publikasi. Paling nggak ada korespondensi. Pertama submit dan 3 kali ya, paling nggak korespondensi. Oke ya. Kemudian tahap yang kedua itu adalah
nyusun artikel jurnal. Karena Sinta 1-2 itu ya, makanya memungkinkan adalah menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab diutamakan. Utamakan luar Yunida. Karena ini yang dua nggak ada. Sakofah itu sekarang juga belum masuk di Sinta 2. Ini masih proses. Dulu 2, tapi sekarang tidak terekam lagi. Berarti nggak mau antum harus nyari publikasi cinta. Kemudian setelah ini terbentuk, tersusun, makanya ada namanya korespondensi tadi. Korespondensi. Dengan jurnal bersangkutan. Yang bersangkutan, nanti publikasi itu relatif ya, kalau sampai antum bisa, karena jurnal-jurnal yang bagus itu publikasi membutuhkan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Maka nanti targetnya tidak harus sampai ke publikasi, tapi cukup korespondensi dengan jurnal yang bersangkutan. Saya narjet 3 kali saja. Karena nanti ini ilmu tersendiri ya, dalam rangka untuk mempublikasikan jurnal artikel di jurnal ilmiah. Terus ini yang saya tekankan di sini, dosen sebagai peneliti pertama, mahasiswa sebagai autor korespondensi. Ini posisinya sama ya. Oke. Kemudian yang kedua ya, kaitannya dengan judul. Saya ambil contoh saja ya. Oh, tadi belum tak ya? Belum tak unggah ya? Hah? Yang punya saya tadi belum tak unggah ternyata. Belum, ya, oke. Ini ya. Draft artikel jurnal dalam bahasa Indonesia. Ambil salah satu tema filsafat politik, nanti kita bahas setelah ini. Ini maunya kan waktu itu 7 hari ya, terus akhirnya nambah 14 hari. Tapi kalau sampai 21 hari, ternyata nggak jadi, itu nggak relevan ya penambahan itu. 14 hari itu malah nggak relevan, malah iman saya ternyata. Nanti antum menyusun sampai di sini. Pengertian artikel jurnal, ya. Draft itu berarti kan belum sempurna. Saya ngakui belum sempurna. Tapi sudah antum tersusun sampai di sini, itu sesuai dengan apa formatnya, sesuai dengan jurnal. Nanti tolong dilihat di submit ya. Submitnya atau istilah saya author guideline ya. Author guideline atau di submit itu ketentuan penulisannya itu di jurnal. Terus tahap berikutnya, kedua setelah kita diskusikan hasil tulisan antum ini ya, mungkin nanti akan kita ada beberapa catatan ya. Bisa saja nanti antum dengan saya, antum dengan Sadah Rosda, bisa saja dengan Ustadz Latif ya. Nanti sesuai dengan judul tadi, bisa antum diskusikan ya. Baru nanti antum translate dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, yang di mana ketentuannya adalah sesuai dengan author guideline tadi atau template. Itu mesti ada ya template-nya. Antum ikuti semua ya. Misalnya termasuk
catatan kaki ya, atau apakah mereka maunya catatan kaki atau body note, tolong itu diikuti saja sesuai template mereka ya. Template mereka itu diikuti saja, itu mesti ada nanti antum ini. Biasanya nanti antum buka dulu ya apa akunnya, masuk aja di situ. Ini saya kira dari sisi substansi dan sisi teknis bagaimana mempublikasikan jurnal ilmiah, saya kira nanti supaya dapat. Nah, itu nanti sebenarnya nanti di bahasa Arab sama bahasa Inggris. Kita mintanya sita 1 dan 2 saja. 3, 4 itu kita lupakan. Kemudian berikutnya setelah antum mengirim tulisan, itu biasanya nanti akan ada korespondensi. Oh, judulnya kurang begini, oh abstraknya kurang begini, itu akan dikasih tahu. Bahasanya kurang begini ya, itu nanti akan dikasih tahu oleh reviewer. Ya, korespondensi nanti antum akan berhadapan dengan reviewer. Atau judulnya nggak sesuai dengan namanya misi atau tema jurnal itu. Yang jarang ya ditolak itu. Biasanya selalu dikasih catatan. Tolong judulnya disesuaikan dengan ini dan sebagainya. Namanya korespondensi. Target saya hanya 3 kali saja, itu sudah selesai. Dan setiap korespondensi nanti antum screenshot ya, yang diperbaiki apa dan sebagainya. Ya. Nanti dikirim saja ke kita, yang nanti akan sudah kita jadikan pertambangan untuk penilaian dari mata kuliah filsafat politik. Oke ya. Sekarang saya ingin masuk ke judul ya. Pertama kaitan dengan judul ya. Tugas saya ambil contoh ya. Tugas kelas A ya. Pertama Martin ya. 3 aja ya, nanti enggak semuanya. Betul ya ini ya. Judulnya adalah Islam Moderat. Waktu itu ini sudah perbaikan ya. Ini enggak ada namanya Islam Moderat, apa istilahnya kontraversi Islam Moderat. Tapi ini enggak ada nama ininya. Enggak ada nama orangnya ini. Karena pertama yang ingin semangat, yang ingin kita lakukan ya, adalah pertama antum, kayak begini itu maksud saya, mohon maaf. Kalau ini misalnya ini enggak ada, ini saya coba tak blok ya. Nah, umpama ini saya blok ya. Katakanlah misalnya Islam moderat menurut apa? Itu kan ini menurut pendapatnya siapa? Berarti kan ini menurut pendapat penulis. Kalau nggak ada Imam Mawardi atau John Locke-nya itu. Padahal yang kita inginkan ya untuk antum itu masih tahapannya adalah belajar kepada tokoh-tokoh ini. Pada Imam Mawardi atau tentang John Locke. Tentang apa? Tentang filsafat politik. Kalau nggak ada ininya berarti antum ingin berpendapat sendiri. Tokoh-tokoh itu hanya sebagai pendukung pendapat antum. Makanya nggak saya terima. Makanya tolong ketika bicara apapun itu harus ada tokohnya ini. Imam Mawardi, apa John Locke, apa kedua-duanya ini selain. Ini sebenarnya antara Islam dan Barat. Islamnya siapa tokohnya? Ini saya suruh menjelaskan Barat siapa? John Locke. Berarti menurut Imam Mawardi dan nah, pertanyaan yang kedua adalah rencana jurnalnya apa itu harus muncul. Ya, jurnal fikih hukum Yunisma.
Karena nanti yang ingin saya cek dari tulisan antum ini, tulisan ini adalah untuk mengatakan ini tulisan sudah benar atau belum, adalah apakah sudah sesuai dengan template dari jurnal hukum Yunisma ini. Itu loh kontennya begitu. Yang saya begitu. Itu yang pertama. Berarti harus ada tokoh ini nanti tentang bicara soal apa. Kemudian yang kedua, rencana akan dimuat di jurnal apa. Nah, maunya saya itu adalah Sinta 1 dan 2. Dari sini ada yang ingin ditanyakan. Makanya ini ngarang sendiri ini. Nggak ada apa. Ya karena dia ingin punya pandangan tentang Islam moderat itu. Karena sedikit saya ingatkan ya sama antum ya. Tugas kita, kita ini sekarang tahapannya ya, adalah begini. Bentar ya. Nah, pertama adalah menangkap esensi dari pertanyaan atau problem filsafat dan dapat mengartikulasi perbedaan atau persamaan isu-isu filsafat politik dari ilmu politik, ilmu sosial, atau ilmu manajemen. Yang kedua, ini adalah mengevaluasi sejumlah jawaban filosof politik. Berarti kan orang lain. Seperti Imam Mawardi, Ibnu Khaldun, John Locke, ya, Aristoteles, Thomas Hobbes, dan sebagainya. Bukan kita yang kita evaluasi, itu adalah orang lain. Atau dengan kata lain, kita masih dituntut untuk belajar dengan para filosof. Kecuali kalau nanti kita sudah banyak penelitian, sudah banyak buku, silahkan. Ya. Atas pertanyaan tentang hakikat kekuasaan politik, organisasi politik, kebebasan politik, hak atas properti, dan keadilan. Yang kedua, menyandingkan dan membandingkan pemikiran para filosof. Berarti kayak si tadi kan, membandingkan antara Imam Mahdi sama John Locke. Bukan kok Martin Putra dengan siapa itu kan, ini belum. Imam Mahdi itu menyandingkan, istilahnya menyandingkan dan membandingkan pemikiran filosof, para filosof ya. Tentang apa? Misalnya tentang Islam moderat antara Imam Mawardi dengan John Locke. Kemudian yang ketiga, menyandingkan dan membandingkan pemikiran filosof, mengintegrasikan studi besar dalam agenda riset. Yang saya tekankan. Makanya kan antum langsung saya perkenalkan tentang jurnal tadi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ustazah? Satu lagi ya. Saya sampaikan biar. Kemudian berikutnya ya. Saya ambil ya. Ini memang agak mawardi semua. Ada kan banyak tokoh-tokoh itu. Ya, kritik saya, apa kok hanya mawardi saja? Ini misalnya Emir Saidin. Bicara tentang relevansi konsep pelembagaan Kementerian Mawardi ya terhadap sistem negara modern. Yang dikaji ya dalam filsafat itu yang utama adalah tentang Imam Mawardi, Al-Mawardi ini. Objek sekundernya itu justru ketika bicara tentang sistem negara modern. Bukan Mawardina yang nomor 2, yang sekunder ini yang objek primernya itu adalah Imam Mawardi. Ya.
sekundernya tentang sistem negara modern atau dan sebagainya. Judul masih sudah benar, tapi jurnalnya masih mencari. Makanya nggak ketemu. Gitu. Judulnya sudah, hanya nanti cari ya jurnal yang hubungannya dengan filsafat politik atau filsafat umum juga boleh, atau hubungannya dengan humaniora juga boleh itu di situ. Oke ya. Kemudian yang berikutnya yang saya lainnya coba. Yang selain apa namanya Hasan Mawardi, ini Mawardi hampir semuanya. Ini coba yang nomor 2. Pemikiran politik Islam, studi analisis pemikiran Ibnu Rabi ya, tentang hakikat negara. Ini sebenarnya ini pemikiran politik Islam nggak usah, sudah cukup studi analisis pemikiran Ibnu Rabi mengenai hakikat negara sudah sebagai judul. Ya, objek utamanya Ibnu Rabi-nya ini harus ada judul ini dalam AFI. Terus ini objek sekundernya itu bicara tentang hakikat negara. Dan kita pengen ketika bicara hakikat, baik tersirat maupun tersurat, itu tereksplorasi tentang apa itu filsafat politik. Itu ya. Itu punyanya Adib Fatah Suntoro. Ya, kemudian ini tentang Ibnu Rabi ya. Ini Mawardi banyak ya. Misalnya Ibnu Hasan Al-Banna dulu. Ini saya terima Hasan Al-Banna. Hubungan Islam dan politik Indonesia, perspektif Hasan Al-Banna. Yang jadi objek primer itu Hasan Al-Banna. Pemikiran Hasan Al-Banna. Sekundernya adalah hubungan Islam dan politik dalam konteks Indonesia. Ini boleh. Ini lagi-lagi tentang apa namanya jurnal yang dipakai apa itu masih ngarang. Ya. Terakhir Ibnu Taimiyah. Nah, ini Haris Mu'tasim. Ya. Ibnu Taimiyah bicara tentang konsep dasar negara. Sebelumnya dia mengajukan tentang konsep dasar negara tauhid ya, konsep tauhid. Saya tanya, ini di mana antum nyari konsep dasar negara yang tauhid itu di mana? Islam nggak ada. Di Arab Saudi. Arab Saudi itu Islam sebagai dasar negara, Al-Quran sebagai undang-undang, dengan saya sebagai hukum dasar. Makanya saya ajukan ini aja, itu membahas tentang konsep dasar negara ya, dalam pemikiran Ibnu Taimiyah. Berarti apa? Yang jadi objek primer itu Ibnu Taimiyah, sekundernya adalah konsep negara. Kira-kira ini sebagai contoh. Monggo sekarang yang ada pertanyaan dari antum. Kalau tidak, kita selesaikan aja sekarang. Ya, silakan. Untuk yang pengerjaan jurnal ini berarti kita fokus kepada template Sinta 1 dan Sinta 2 ya, Pak? Ya. Berarti tidak mesti harus mencari yang jurnal untuk yang call paper gitu ya, Pak? Tidak. Yang Sinta 1, 2 aja. Call paper nanti antum call paper juga bisa. Tapi yang Sintanya 1 sama 2 loh ya. Ya, Call paper itu kan bisa untuk proceeding, bisa untuk Scopus, ya, bisa juga untuk jurnal ilmiah. Tapi kan
Tergantung sintanya berapa itu. Yang kita mau nanti sinta 1 sama 2 saja. Iya, Ustaz. Kemarin sudah menemukan Ustaz untuk wallpaper, tapi sinta 5, Ustaz. Oh, jangan. Sekalian belajar itu sekalian yang tinggi ya, 1, 2. Nah, Ustaz. Nanti menguntungkan dosen antum juga menguntungkan antum. Antum juga bantu dosen loh ya, biar dari ini kan kerja tim. Silakan, ada yang ditanyakan? Tidak, sudah. Sekarang antum pertama tentang tokoh yang antum teliti siapa, terus dihubungkan dengan apa. Gitu aja ya. Oke, sekarang saya catat di sini aja dulu. Betul ya. Pertama, yang satu siapa tadi? Yasmin ya. Alifah Yasmin. Nanti kalau yang kedua itu antum bisa lihat YouTube ya. YouTube terus antum komentar nanti tak kasih absennya. Ya. Yang kosong-kosong itu juga bisa dengan cara YouTube-nya itu dibuka terus dikomentari. Catatan kritis atau bentuknya pertanyaan atau sekedar memberikan catatan penting itu enggak apa. Bisa sebagai pengganti absensi antum. Oke, sekarang Alifah ya, Alifah Yasmin dulu ya. Mumpung Alifah. Apa rencana judulnya? Tokoh ya. Tokohnya siapa yang diteliti? Ada bayangan belum? Belum ada bayangan, Ustaz. Waduh, dipikir sekarang ya, nggak usah nunggu-nunggu nanti. Yang sering antum tertarik terus hubungannya dengan politik. Ya, sekarang Vicky Fajar. Vicky Fajar dulu sudah 2 minggu, 3 pekan ya. Siapa ini tokohnya? Vicky Fajar. Ibnu Khaldun, Ustaz. Ibnu Khaldun. Ya, Ibnu Khaldun. Itu loh di ketemu nanti. Terus bicara tentang apa? Belum tahu. Tentang kepemimpinan atau tentang pemerintahan yang adil. Sebentar ya, sebentar. Nggih. Nggih, Waalaikum. Nggih, pripun? Waalaikumsalam.
Assalamualaikum.
Kita lanjutkan. Mohon maaf. Anu tukang ceritanya. Ibnu Khaldun sama apa ini? Vicky Fajar. Dua, Ustaz. Tokohnya dua, Ustaz. Ibnu Khaldun sudah. Terus nanti bahas apa? Tentang keadilan, apa tentang sistem pemerintahannya dalam Islam. Kepemimpinan, Ustaz. Ya, kepemimpinan. Pemimpinan politik lah ya. Nah, Ustaz. Terus jurnalnya apa? Jurnalnya Sinta loh ya, Sinta 1. Belum ini? Belum dapat, Ustaz. Nanti saya tunggu ya, nggak usah nunggu minggu depan. Oh, nah, Ustaz. Sehari 2 hari ini saya tunggu ya. Nah, Oke, terus yang 2 siapa ini? Kartika, Ustaz. Kartika. Yang lain-lain tolong disampaikan ya. Untuk ngecek di apa? Di YouTube itu suruh komen, nanti absennya mau saya kasih. Ya, Kartika Wulandari. Tokohnya siapa ini? Jamaluddin Al-Afghani, Ustaz. Jamaluddin Al-Afghani. Terus bicara soal apa? Demokrasi sosial, Ustaz. Demokrasi sosial, Ustaz. Demokrasi. Ya, terus jurnalnya siapa? Untuk jurnalnya kemarin masih nemunya Sinta 5, Ustaz. Enggak, diganti. Nah, Ustaz. Yang 1, 2 ya. Nah, Nanti saya tunggu 1, 2 hari. Ustaz. Ya, ada yang lain? Oh, sudah ya ini. Ya, Afifah. Silakan Afifah. Ustaz Afwan. Ana takriban bil sahut amawardi Ustaz. Lakin ana lam ajid jurnal Ustaz. Insyaallah. Ya sudah, tokohnya dulu Imam Mardi ya. Terus? Nah, Ustaz. Ininya siapa? Temanya apa? Tentang dasar-dasar politik Islam, Ustaz. Masih anu ya. Tentang keadilan apa tentang nah, ya, tak lihat dulu. Caranya itu soal misalnya tentang keadilan ya. Terus soal hak asasi tentang kebebasan, tentang persamaan gitu loh. Dasar-dasar politik Islam itu kan banyak. Bicara tentang hak atau persamaan atau kebebasan gitu. Anda ingin bicara soal apa? Halo? Halo Afifah, Alifah Yasmin. Lama Ustaz, lam azal abas rumah mah baat anak takala milai. Ya ditunggu ya. Nah, Ustaz. Oke. Ini saya nunggu
3 hari ya, 1 sampai 3 hari. Termasuk yang lain ya. Mahasiswa yang lain itu tolong tak tunggu hanya 3 hari ya. Termasuk kosong-kosong ini ya. Waktunya cukup 3 hari. Cukup? Ada yang ingin ditanyakan? 3 orang saja kan? Ini yang hadir. Nah, Ustaz. Ya. Tolong disampaikan ya. Untuk mengatasi absensi itu, YouTube-nya itu tolong dilihat, dikasih komentar, kasih catatan. Tapi ya nggak hanya sekedar komentar ya, tapi juga mengikuti apa yang saya sampaikan. Ya. Kemudian yang kedua tadi, kata kuncinya judul tadi di situ tadi ya. Tokohnya siapa, tokoh yang disandingkan, yang dieksploitasi, terus antum ingin bicara soal apa, terus yang penting jurnalnya, karena nanti untuk menyusun ya, format penulisan itu menggunakan misalnya judulnya kayak apa, abstraknya berapa kata ya, dan sebagainya itu ya. Itu makanya nanti apa namanya itu antum harus mengikuti jurnal tadi. Makanya upama antum menemukan tokoh dan temanya. Tapi kalau jurnalnya itu belum ada, itu belum bisa dinilai. Karena cara menilainya itu nanti kita sandingkan, ya, antum nanti dengan jurnalnya tadi. Kalau maunya jurnal kayak apa itu di template maupun di apa namanya kalau saya istilahkan di author guideline itu yang maunya kayak apa. Kira-kira itu para ustazah ya. Pertama yang kalau kaitannya judul ya, judul tadi itu judul dan jurnal ya. Judul dan jurnal itu 3 hari ya. Terus yang dalam bentuk artikel ini kan sudah lewat 3 pekan antum. Itu 7 hari ya. Berarti kalau ini tanggal 25, ini 28 Januari. Terus kalau 7 hari ini nanti deadline-nya ini tanggal 25 ya, 25 berarti 1 Februari. Karena ini sudah 4 bulan mestinya. 4 bulan, 4 pekan. Yang kita rencanakan hanya 2 pekan, berarti hanya 4. Kira-kira gitu ya. Ada pertanyaan dari antum? Maaf Ustaz. Untuk artikelnya, ini nanti kami presentasikan sebelum submit ke jurnal atau langsung submit ke jurnal Ustaz? Gimana Ustazah? Untuk artikelnya, ini nanti kami presentasikan dahulu atau langsung submit ke jurnalnya Ustaz? Saya presentasi tadi ya ini tadi. Ini tadi. Tapi makanya antum kirim lagi nanti saya kasih catatan. Ya. Termasuk nanti akan kita bagi ke Tata Rosda Diana sama Ustaz Latif ya. Nanti artikel-artikel antum nanti juga saya kirim ke antum. Nanti bisa aja nanti ada yang dengan saya, ada dengan Ustaz Rasdiana, ada dengan Ustaz Latif ya. Jadi memang akan kita lihat dulu kelayaannya, baru nanti meningkat ke
apa yang dimaui oleh jurnal. Tapi sejak awal antum sudah nulis sesuai dengan format yang dimaui oleh jurnal yang bersangkutan. Gitu ya. Nanti saya cek dulu, misalnya judul antum, artikelnya kayak apa, terus jurnalnya saya cek, nanti bisa. Itu jurnalnya 1 atau 2. Gitu. Ya. Itu ya. Ustaz, maaf Ustaz. Nanti kita bisa submit ke antum melalui via apa Ustaz? Kan submit. Ini kan masih tahap awal ya. Antum nulis bahasa Indonesia itu ke saya hanya ingin memastikan tentang standar penulisan ya. Nanti biar nggak nemen-nemen loh keluar itu, saya cek dulu ya. Terus sintanya sudah benar nggak 1 atau 2 ya. Setelah itu nanti antum menerjemahkan bahasa Inggris atau bahasa Arab sesuai dengan keinginannya jurnal tadi. Kalau sudah masuk jurnal, nanti kan antum melakukan submit. Nah, itu nanti antum harus menyesuaikan, harus mengikuti kemauannya reviewer sana, bukan saya lagi. Maka nanti pertama antum submit, biasanya on reviewer atau masih proses apa namanya ingin diserahkan kepada reviewer itu masih nunggu dulu, ya, ditunggu dulu. Atau off, misalnya on waiting list, misalnya bisa aja masih nunggu menunggu reviewer, itu bisa. Kemudian setelah masuk reviewer nanti akan ada catatan-catatan, itu yang harus antum ikuti kemauan mereka. Makanya nanti hanya antum sama dosen itu hanya tahap yang bahasa Indonesia itu aja. Ini setelah itu antum submit antum membuat akun di jurnalnya itu, terus ngirim artikelnya itu, sudah mainnya nanti dengan reviewer jurnal yang bersangkutan, sudah tidak lagi dengan dosen. Dosen malah menunggu hasil korespondensi antum itu ya, ketika sudah disubmit, itu antum screenshot, antum kirim ke kita. Terus nanti ketika antum sudah korespondensi dengan reviewer tadi, apa itu antum screenshot, kirim ke kita. Itu gitu nanti. Bisa dipahami ya? Ya. Karena antum nanti lulus kan juga ada kewajiban untuk publikasi jurnal. Betul kan? Nah, sebelum antum ke sana saya dulu biar antum nanti bisa langsung lebih cepat. Bisa ya? Cukup? Ya. Berarti saya tunggu judul semuanya loh ya, tidak antum bertiga, semuanya. Kalau sampai hari ketiga nggak ada, sudah saya anggap tidak mengikuti mata kuliah saya. Kayaknya harus ada ancaman-ancaman begitu ya. S2, ini mungkin khas Indonesia ya, bukan S2, S1-nya. Orang Indonesia itu suka kalau diancam. Ya. Tak ancam tuh, baru dikerjakan. Gitu ya. Nanti kalau hari ketiga tidak nyetorkan judul sama apa yang dibahas, sama jurnal Cinta 1-2, itu sudah saya anggap tidak mengikuti mata kuliah ini. Itu semuanya loh ya, bukan hanya untuk mereka. Mohon maaf ya, terakhir saya ancam. Saya kira itu aja, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.